saya Lailatul Khairia Anissa, NIM 1952211091 dari kelas akuntansi syariah 2C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya ingin mendeskripsikan sedikit mengenai tentang biografi Imam Syafi'i. Sebagai Muslim Indonesia, tentu mayoritas kita tidak asing dengan Imam Syafi'i. Ia merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab ini cukup banyak dianut di Indonesia, bahkan bisa dibilang mayoritas di Indonesia. Nama lengkap pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib. Nama terakhir adalah kakek dari Rasulullah. Imam Syafi'i lahir dari rahim seorang ibu yang solehah, serta dari ayah yang terkenal akan kesabaran dan keikhlasannya. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Saat itu bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, seorang pendiri mazhab Hanafi yang wafat di Irak, dan juga Imam Ibnu Jurair al-Makki, seorang mufti Hijaz yang wafat di Makkah. Hal ini disebut sebagai salah satu firasat bahwa bayi yang lahir tersebut akan menggantikan dua ulama yang telah meninggal, baik dalam keilmuan maupun kesolehan. Idris, yang merupakan ayah Imam Syafi'i, adalah seorang pemuda asal Makkah yang merantau ke Gaza, Palestina. Di Gaza, ia bertemu dengan Fatimah binti Ubaidillah, seorang perempuan solehah dari kaum Azdi. Idris menikah dengan Fatimah dengan tanpa sengaja. Pasalnya saat itu Idris sedang dihukum ayah Fatimah karena tidak sengaja memakan buah delima milik ayah Fatimah yang hanyut di sungai. Kehidupan Idris, Fatimah, dan jabang bayi tidak berjalan begitu bahagia. Idris, ayah Imam Syafi'i, meninggal dunia dalam usia yang relatif sangat muda, yang mengharuskan Fatimah harus berjuang sendiri mengasuh buah hati dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Sadar dengan kondisi dirinya saat itu, Fatimah kemudian membawa bayinya yang masih berusia 2 tahun ke Makkah, yaitu kota asal ayahnya. Ia ingin putra sematawayangnya tumbuh besar di tanah kelahiran ayahnya. Jika keilmuan yang berkembang di Irak adalah filsafat dan melahirkan para tokoh yang beraliran rasionalis seperti Abu Hanifah, beda halnya dengan di Makkah, tempat Imam Syafi'i tumbuh remaja. Di Makkah justru sedang berkembang ilmu kesusastraan. Bahkan Makkah menjadi salah satu tujuan favorit bagi para penuntut ilmu sastra Arab. Tinggal di lingkungan yang dihuni para ulama sastra tidak disia-siakan oleh Imam Syafi'i. Ia sangat menggandrungi prosa dan syair-syair Arab klasik. Masa mudanya di Makkah ia habiskan untuk mencari naskah-naskah sastra, berkeliling ke kabilah-kabilah Badui padang pasir seperti kabilah Huzail, salah satu kabilah yang terkenal sebagai ahli sastra, untuk belajar sastra. Bahkan ia rela menetap beberapa hari di kabilah-kabilah tersebut demi mempelajari sastra Arab. Hobinya belajar sastra Arab ini secara tidak langsung memudahkan ia dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kedua hal ini sangat penting dalam proses berijtihad dan menggali hukum syariat, karena dalam memahami Al-Quran maupun hadis dibutuhkan kepiawaian dalam memahami Al-Quran yang didurunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan murni. Kepiawaian Al-Syafi'i dalam bidang sastra ini akhirnya menjadikan mahir dalam mengubah syair-syair Arab. Syair-syair karya Imam Syafi'i tersebut kemudian dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Biqai dan jadilah buku kecil berjudul Diwan Asy-Syafi'i yang memuat sekitar 150-an syair karya Asy-Syafi'i yang terserap dalam karya-karyanya. Selain itu,
Imam Syafi'i mempunyai karya-karya dalam kitabnya. Yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab pertama yang berkaitan dengan kaidah penggalian hukum-hukum Islam yang tersusun secara sistematis. Gagasan Imam Syafi'i ini kemudian diteruskan oleh ahli-ahli fikih dan para teoritis setelahnya yang dikembangkan menjadi usul fikih maupun usul hadis. Selain itu, terdapat juga kitab Al-Um yang di dalamnya merupakan kitab yang ditulis Imam Syafi'i dan menjadi kitab fikih paling populer yang dinisbatkan bagi beliau. Kitab ini adalah fase akhir dari kematangan ijtihad Imam Syafi'i setelah berpetualang, mencari ilmu, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak, dan Mesir. Kitab ini juga menjadi kitab Imam Syafi'i yang paling terakhir ditulisnya. Bisa digambarkan bahwasanya kitab Al-Um merupakan sebuah kitab yang menghimpun sejumlah kitab yang di dalamnya memuat sebagian dalam usul fikih dan sebagian dalam furu'. Bukan hanya itu saja, kitab Al-Um juga memuat tentang pembahasan fikih, tetapi juga tentang usul fikih, bahasa Arab, tafsir dan syarah hadis, riwayat hadis, athar, dan penelusuran fikih as-salafus shalih. Imam Syafi'i wafat karena beliau sakit dan beliau wafat pada malam Jumat setelah sholat Isya hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Demikian tadi cerita singkat mengenai biografi Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.